Selamat datang dan selamat menikmati. Segala sesuatunya dimulai di lantai ke-100, game Battle of Summoners. Player rank 1, God Jinu, bersama para summonnya akan menantang lantai itu. Battle of Summoners atau dikenal dengan nama Boss, bisa dikatakan sebagai game mati dengan kesulitan yang luar biasa. Hanya player veteran yang tersisa, tapi seperti yang bisa dilihat, ia menetapkan rekor tak terkalahkan dan menjadi legenda di dalam game. God Jinu adalah karakter luar biasa yang dihormati para ranker. Tapi sejujurnya, kehidupannya di dunia nyata sangatlah berbeda. Dirinya bernama Baek Jinwoo, dan ia tergila-gila memainkan Boes selama 10 tahun. Ia bahkan tidak berkuliah dan berakhir tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang tuanya tidak mengatakan apapun, tapi mereka sudah pasti kecewa melihatnya. Jadi ia memutuskan untuk berhenti bermain game dalam waktu dekat. Dirinya sudah berumur 24 tahun, seharusnya ia berlaku seperti manusia dewasa pada umumnya. Oleh karena itu, ia berniat untuk menamatkan game ini dan berhenti untuk selamanya. Dengan perjuangan keras dan strategi yang dipersiapkan, ia berhasil menyelesaikan lantai ke-100. Jinwoo bersorak kegirangan di tengah jalan. Karakter kesayangannya akhirnya menyelesaikan lantai ke-100, yang berarti ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada game ini. Sebelum sempat memamerkan penyelesaiannya di forum, sebuah jendela sistem muncul di langit. Sama seperti apa yang muncul di HP milik Jinwoo. Dari langit turun lembaran summon scroll. Saat seseorang mengambilnya, sistem memberitahu untuk merobeknya. Jinwoo berusaha mencegahnya, tapi itu sudah terlambat. Sebuah ledakan besar terjadi dan notifikasi sistem kembali muncul. Dunia baru sedang diciptakan. Ribuan monster muncul secara tiba-tiba memenuhi jalan raya. Saat Jinwoo terdiam mencoba memikirkan apa yang terjadi, sebuah truk dari belakang melaju kencang dan menabraknya. Jinwoo terkapar bersimbah darah di jalanan dan perlahan kehilangan kesadarannya. Tanpa terasa, 3 tahun berlalu. Ramai diberitakan di televisi tentang liga para player dan negara Korea berada di peringkat terbawah. Untuk meresponnya, asosiasi bersikeras untuk mengumpulkan lebih banyak summon tingkat tinggi. Para ahli berargumen kalau dana negara tidak cukup untuk mendapatkan high-ranked summoning scroll. Di tengah mendengar berita panas itu, Ibu Jinwoo terkejut melihat tubuh anaknya bergerak, dan akhirnya Jinwoo membuka matanya. Kedua orang tuanya mencoba memberitahu Jinwoo tentang apa yang terjadi selama Jinwoo koma. Berita yang ia dengar saat baru membuka matanya sangat amat mengejutkannya. Ternyata sudah 3 tahun berlalu sejak kecelakaan yang menimpanya. Yang dilihatnya sesaat ia menutup matanya, yang dimana game Boss menjadi sebuah kenyataan, ternyata itu bukanlah mimpi. Dan yang terakhir, dunia sedang mencari sang legenda, God Jinu. Melihat nama Rachel yang terpampang jelas di televisi, ia sangat yakin kalau itu adalah Rachel dari One Heaven, Five Emperors. Tapi, apakah benar dunia Battle of Summoners sudah menjadi kenyataan? Kedua orang tuanya memintanya untuk beristirahat sebelum memulai tutorial, tapi ia menolaknya. Ia harus beradaptasi dengan cepat, lagi pula tubuhnya terasa baik-baik saja. Ia tidak mempunyai apa-apa, dan ia juga belum mengerti sepenuhnya perubahan yang terjadi di dunia ini. Bagaimanapun juga ini akan menjadi hal yang mudah baginya. Karena jika menyangkut game Boss, ia percaya diri kalau dirinya dapat menjadi top ranker kapanpun ia mau. Akhirnya Jinwoo kembali pulang ke rumah. Ia langsung mencari informasi tentang dunia setelah game Boss yang menjadi kenyataan. Pertarungan antar player, raids, dungeon, Tower of Trials, dan lain-lainnya. Seluruh sistem dari game menjadi kenyataan. Sudah 3 tahun berlalu semenjak hari itu. Orang-orang sepertinya sudah beradaptasi dengan kehidupan bersama para summon. Walaupun begitu, mereka semua tidak sehebat dirinya. Jinwoo pun pergi menuju ke suatu tempat yang sepi karena ia akan menggunakan low-grade summoning scroll. Ia berharap akan mendapatkan summon yang berguna, walaupun dirinya Baek Jinwoo yang dikenal sebagai dewa summon. Jika saja ia mendapatkan summon sampah sedari awal, karirnya sebagai summoner akan berakhir. Bagaimanapun juga, game Boss dikenal game sampah yang kejam, dengan hasil summon yang parah sekali. Grade summon terdiri dari beberapa tingkat, mulai dari S-rank sampai E-rank, dengan probabilitas yang berbeda jauh sekali.
Sampai pada satu titik di mana hanya untuk menarik D-rank dari low-grade summoning scroll ini, kesempatannya hanya 1% saja. Ia akan bersyukur jika mendapatkan D-rank. Tidak, E-rank saja sudah cukup. Setidaknya berikan dirinya E-rank yang sedikit berguna. Jinwoo dikejutkan dengan sambaran petir yang mengenai summoning scroll miliknya. Jinwoo mendapatkan summon Wind Fairy, X rank. Wind Fairy yang baru bangun pun terkejut dan senang. Dia tak menyangka akan disummon keluar lagi setelah beberapa lama tertidur. Jinwoo pun kebingungan, mengapa summonnya bisa berbicara. Jinwoo teringat sesuatu dan bertanya, jika tidak salah, apakah kamu bernama Ramba? Wind Fairy itu awalnya mengatakan tidak. Tapi dia tersadar kalau hanya ada satu orang yang memanggilnya dengan sebutan itu. Wind Fairy pun bertanya balik, apakah kamu God Jinwoo? Tanpa perlu mendengar jawaban dari Jinwoo, Ramba langsung memeluknya karena dia tahu kalau orang di hadapannya adalah God Jinwoo. Jinwoo akhirnya teringat E-rank summon, Wind Fairy. Jika menggunakan Wind Fairy dan memakaikan runes kepadanya, Wind Fairy akan menjadi summon yang memberikan buff peningkatan kecepatan serang yang besar. Sejak kita sudah bersama untuk beberapa lama di masa ia masih seorang pemula, ia bahkan memberinya nama panggilan, Ramba. Tapi bukankah Wind Fairy dihilangkan karena ada bug update di tahun pertama? Saat itu diberitakan kalau penggunaan Wind Fairy dibatasi karena terdeteksi kemampuannya terlalu overpower. Ia sangat marah saat itu, karena mereka menghapus summon yang ia rawat setahun penuh tanpa ada kompensasi. Tapi ia tidak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa juga ranknya terisolasi. Sambil menangis Ramba berkata, ia tiba-tiba ditarik masuk ke dalam tempat aneh, dan terjebak di dalam sana tanpa bisa keluar sama sekali. God Jinwoo, jangan pernah berpisah lagi. Jinwoo menghentikan ocehan Ramba dan bertanya, kamu terperangkap di mana? Dan siapa yang menaruh kamu di sana? Ramba tampak gugup seakan dia tidak ingin menjawab. Lalu Ramba memegang kepalanya, beralasan sakit kepala. Dengan gaya imutnya, Ramba mengatakan kalau dia tidak mengingat sama sekali. Mungkin saja seseorang menaruh pembatasan kepadanya. Akhirnya Jinwoo meminta Ramba untuk memberitahunya apapun yang diingatnya. Dengan terpaksa Ramba berkata, tidak banyak yang bisa ia beritahukan kepada kamu. Yang ia tahu, kita tidak dapat keluar, tidak peduli sebesar apa usaha para player untuk mensummon kita. Jinwoo pun kebingungan dengan kata kita yang Ramba sebutkan. Apakah ada summon lain yang terisolasi selain Ramba di sana? Ramba menjelaskan kalau mereka berada di ruangan yang berbeda, dan ia tidak tahu siapa saja yang ada di sana. Mungkin saja sekitar 10 summon yang terperangkap bersamanya. Jinwoo pun teringat akan 10 summon yang dihapus saat dia sedang menggunakan mereka. Jika semua summonnya yang dihapus diklasifikasikan sebagai EX rank dan terisolasi, ia dapat mensummon mereka sekarang. Semenjak mereka hanya bereaksi terhadap summoning scroll yang ia gunakan, tidak diragukan lagi, hanya dirinya satu-satunya yang dapat menarik summon EX rank. Mungkin saja itu sebuah kelebihan baginya yang sudah menyelesaikan lantai ke-100 Tower of Trials. Membuat setiap summoning scroll yang ia sobek mengandung EX rank. Mungkin saja tidak. Sebuah F rank, yang berarti drop rate EX rank random juga. Mungkin ia hanya perlu merobek summoning scroll sebanyak mungkin untuk memaksimalkan kesempatannya menarik EX rank. Jika ia mendapatkan kembali semua EX rank-nya, dirinya mungkin akan lebih kuat daripada saat ia menjadi God Jinwoo. Jinwoo memanggil Ramba dan berkata, mulai dari sekarang, berhenti memanggil dirinya God Jinwoo, dan panggil saja ia dengan nama Jinwoo. Karena 5 Emperor menyebarkan nama God Jinwoo, sehingga dikenal di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa banyak informasi dan pengalaman yang ia punya, ia tidak tahu perbedaan 3 tahun akan berpengaruh atau tidak. Jika terungkap God Jinwoo memiliki EX rank juga, ia mungkin saja akan menjadi target dari mereka yang iri dan benci. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar dengan hebat. Sistem meminta Jinwoo untuk ke tutorial selanjutnya, dan sebuah basic dungeon sudah diciptakan. Jinwoo merasa sedikit takut, walaupun ia sudah menyelesaikan dungeon yang tak terhitung lagi jumlahnya. Tapi dunia nyata berbeda dengan game. Sejujurnya ia sangat takut sekali, tapi ini hanya tutorial dungeon saja. Sekarang ia harus beradaptasi dengan perubahan nyata ini. Akhirnya Jinwoo memasuki beginner dungeon.
Untuk bertarung di dalam dungeon, kamu harus membentuk tim dari para summon. Jumlah maksimal dalam satu tim adalah 5 summon. Biasanya untuk meningkatkan keberhasilan menyelesaikan dungeon, kamu harus mengisi tim sampai jumlah maksimum. Masuk dungeon hanya dengan 2 summon mungkin terlihat ceroboh, tapi dengan strategi yang tepat, bukan sepenuhnya mustahil. Ia sudah mencoba puluhan ribu kali, dan strategi sudah tersusun rapih di dalam kepalanya. Mari lihat, monster apa yang akan muncul di dalam tutorial dungeon. Seekor F-Rank Grey Wolf. Dan juga, proteksi player dalam game boss diaplikasikan dengan sempurna di dunia nyata. Bagaimanapun juga ini adalah kenyataan. Jika ia gagal, ini tidak akan berakhir dengan game over saja. Grey Wolf mendekat perlahan, tapi Jinwoo dengan strategi yang dipersiapkan memerintahkan gorila untuk maju menyerang. Jinwoo terdiam sejenak melihat pergerakan gorila itu sangat lambat. Tapi hal itu sudah dapat diantisipasi olehnya, ia memerintahkan Ramba untuk memberikan buff kecepatan serangan kepada gorila. Jinwoo merasa kalau gorila tidak akan kalah. Berdasarkan data yang ia punya, tidak mungkin itu terjadi. Tapi ia harus berjaga-jaga jika saja ada variabel dalam dunia nyata. Melihat gorila yang terdesak, Ramba mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Pukulan gorila membuat Grey Wolf jatuh tersungkur. Ramba semakin kencang mengayunkan tongkatnya, buff itu memperkuat serangan gorila menjadi beberapa kali lipat. Setelah melayangkan pukulan yang bertubi-tubi, Grey Wolf pun dikalahkan. Gorila memukul-mukul dadanya, bersorak menunjukkan dominasinya. Dungeon pun berhasil diselesaikan. Di saat yang sama, Baek Ajin adik perempuan Jinwoo sedang asik menghitung uang hasil jualannya. 3 tahun lalu saat dunia berubah, Ajin mendapatkan pekerjaan baru sebagai rune farming player. Biasanya dia menuju dungeon tingkat bawah dan menghasilkan keuntungan dengan menjual rune kepada player berbakat. Situasi keluarganya menjadi semakin buruk setelah kakak laki-lakinya mengalami kecelakaan, jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang player. Ajaibnya saat ia sedang menyusuri dungeon, ia menemukan Intermediate Grade Summoning Scroll. Dan dari sana, ia mendapat C-Rank Summon. Berkat Shadow Elf miliknya, ia dapat memiliki pendapatan tetap dari menjual rune. Saat Ajin mengangkat teleponnya, Jinwoo berkata, ia mendengar dari ayah, kalau kamu sekarang menjadi rune hawker. Ajin mengamuk sejadi-jadinya karena dia tidak suka dikatai seperti itu. Jinwoo pun meminta maaf dan menanyakan di mana Synthesis Shop berada. Ajin menjelaskan kalau shop itu ada di Player Zone. Saat Tower of Trials muncul di seluruh penjuru dunia, orang-orang membutuhkan tempat untuk mengatasi bisnis yang berkaitan dengan summon. Oleh karena itu, Player Zone diciptakan. Bukan hanya urusan dungeon, tapi juga Synthesis Shop, Enhancement Center, dan semuanya yang berkaitan dengan Tower. Saat bertemu dengan Jinwoo, Ajin memberitahunya kalau Jamsil dan Hyundai Tower sudah berubah menjadi Tower of Trials. Di Korea, Tower of Trials hanya muncul di kedua tower itu saja, dan Player Zone yang kamu cari berada di sana. Lagi pula, rank summon apa yang kamu punya? Jinwoo menjawab E dan F rank. Jinwoo merasa tidak enak harus berbohong kepada adiknya. Jinwoo meminta Ajin untuk mengajarinya cara sistem bekerja dengan imbalan uang jajan. Walaupun penghasilannya sudah lebih besar dari kakaknya, Ajin bersedia membantunya. Jinwoo pun mengajak Ajin untuk melihat Player Zone bersamanya. Saat mereka berdua berjalan menuju ke Player Zone, Ajin meminta untuk diperlihatkan summon milik Jinwoo. Tapi Jinwoo menolaknya dan meminta Ajin untuk menunjukkan terlebih dahulu. Ajin pun dengan bangga mengeluarkan summonnya, Shadow Elf C-Rank. Jinwoo pun meresponnya dengan muka datar yang biasa saja. Melihat ekspresi muka Jinwoo yang datar, membuat Ajin sangat kesal, karena menurutnya summon C-Rank ke atas bisa dianggap sebagai tingkat terhormat. Bagi Jinwoo, summon C-Rank hanyalah bahan XP untuk menaikkan level summon tingkat atas yang lainnya. Jinwoo pun mencoba mengajak Shadow Elf untuk berbicara, dan Shadow Elf hanya diam 1000 bahasa. Ajin menjelaskan kalau summon memang sedari awal tidak ada yang berbicara. Jinwoo pun baru menyadari, sejak Ramba yang tipe humanoid dapat berbicara, ia pikir summon yang lainnya juga akan sama. Jinwoo pun bergegas berjalan lagi tanpa mengeluarkan summonnya. Dia tidak ingin menarik perhatian dan akan berhati-hati saat akan berbicara dengan Ramba.
Sesampainya di player zone, Jinwo terpana melihat suasananya yang sangat hidup dan meriah. Jin menjelaskan kalau taman bermain yang dulunya ada di sini dihancurkan setelah Tower of Trials muncul. Siapa juga yang ingin bermain di sebelah tower yang menyeramkan itu? Menurut Jinwo, taman bermain itu akan sangat bagus dan mengundang adrenalin. Tapi Jin tidak setuju, karena tower itu muncul tepat di tengah-tengah taman bermain dan akan sangat berbahaya. Tibalah mereka di area marketplace, di mana para player bertransaksi mulai dari summoning scroll sampai berbagai macam runes. Jinwo pun teringat saat dia bersama dengan Baekchon, temannya di dalam game yang sangat kaya. Mereka berdua selalu sibuk membuka summoning scroll dan runes tanpa henti. Karena Jinwo masih pemula, Jin memintanya mengunjungi akademi player untuk mempelajari beberapa hal. Tentu saja Jinwo menolaknya, karena sudah tidak ada lagi yang perlu ia pelajari. Ia sudah berencana akan fokus menaikkan levelnya mulai dari sekarang. Jinwo pun meminta Jin untuk pulang duluan, karena dia akan berkeliling sendirian. Jin merasa Jinwo berlaku aneh. Mungkin saja Jinwo sedang berusaha keras beradaptasi dengan apa yang terjadi di dunia yang baru ini. Setelah berjalan beberapa lama dan menemukan tempat yang dikiranya sepi, Jinwo memanggil Ramba untuk keluar. Jinwo langsung menutup mulut Ramba yang bawel dan berkata, "Ramba, kamu tidak boleh lagi berbicara saat keluar. Kita tidak ingin orang-orang mengetahui kamu dapat berbicara. Mulai dari sekarang, hanya berbicara di dalam dungeon saja." Baiklah, ia akan membahas situasi kita sekarang. Ia membutuhkan dana untuk masuk ke dalam dungeon dan yang lainnya. Tapi isi rekeningnya sangat menyedihkan. Hidupnya tidak akan lebih buruk daripada ini. Walaupun dirinya mengalami kecelakaan, ia tak menyangka kalau rekeningnya akan kering kerontang. Bekerja part-time terlihat seperti membuang waktu saja. Orang lain pasti akan meminta kepada orang tua mereka. Tapi baginya, itu sangat tidak masuk akal. Kedua orang tuanya bekerja 3 pekerjaan, hanya untuk memberi makan keluarga mereka. Jika ia mengandalkan kedua orang tuanya, dirinya tidak lebih baik dari binatang. Walaupun harus mengulang dari awal lagi, ia yakin dapat melakukannya. Alasan mengapa God Jinu tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya karena ia adalah seorang free-to-play ranker. Walaupun elemen pay-to-win-nya terlalu besar, ia tetap bertumbuh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Jika ada yang berpikir kalau ia tidak mampu karena sudah menjadi kenyataan, lihat saja, ia pasti akan kembali ke posisi jayanya. Tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan uang masuk sebesar 500.000 won. Ia tidak tahu dari mana uang itu berasal, mungkinkah itu adalah bantuan bagi player baru. Bersamaan dengan itu, ibunya mengirimkan pesan. Dari sana Jinwo baru mengetahui kalau ibunya lah yang mengirimkan uang itu. Mengingat ibunya yang sudah merawatnya selama ini dan hidup sengsara, Jinwo tak kuasa menahan air matanya. Dengan tekad membara, Jinwo yakin dapat membuat keluarganya hidup dengan nyaman. Ia harus mengejar ketertinggalannya selama 3 tahun terakhir. Untuk menjadi yang terbaik, ia harus mulai bertindak. Dirinya harus mengumpulkan material yang dibutuhkan untuk berkembang dengan menyelesaikan dungeon. Yang pertama, ia harus membentuk sebuah tim. Ia mendapatkan E-rank yang sangat sulit didapatkan, bisa dikatakan ini sebuah keberuntungan. Jika ia menghitung Ramba sebagai E-rank, ia sudah mengalahkan 5% kemungkinan hanya dengan 5 kali summon saja. Sepertinya ini akan cukup untuk membentuk sebuah tim baru. Mengumpulkan summon, memakaikan runes berdasarkan situasi, bertarung, dan naik level. Dengan kata lain, berburu dan merobek summoning scroll, itu saja yang dibutuhkan untuk berkembang di dalam sistem BIOS ini. Dan jika ia berhasil mengumpulkan seluruh 10 summon rank EX, tidak peduli itu tim rank S atau ratusan lantai Tower of Trials, ia dapat mengatasinya tanpa bersusah payah. Sekarang saatnya untuk beraksi. Pertama, ia harus mencari daftar dungeon yang tersedia. Dulu saat ia bermain di HP, yang perlu ia lakukan hanyalah menekan layar saja. Sekarang tidak akan semudah itu untuk memasuki sebuah dungeon. Jadi bagaimana dunia nyata akan bekerja? Tapi omong kosong apa ini? Walaupun sudah mempunyai summon, ia tidak dapat masuk begitu saja. Dungeon Gate muncul secara acak di berbagai lokasi. Kita dapat menentukan kesulitan sebuah dungeon berdasarkan energi yang dipancarkan. Tapi regulasinya sudah berubah.
Tidak peduli akan semudah apa dungeon itu, hanya mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai player yang diperbolehkan untuk masuk. Keberuntungannya sangat buruk. Mengapa ia tersadar di saat hukumnya sudah berubah? Ramba menepuk-nepuk pundak Jinwo, berusaha untuk menghiburnya. Jinwo pun kembali tersenyum lagi. Saat Jin menelponnya, Jinwo menanyakan tentang registrasi player sebelum memasuki dungeon. Jin meminta maaf karena dia benar-benar lupa akan hal itu. Jin mengatakan kalau itu regulasi yang paling terbaru. Karena banyak player yang mati di dalam dungeon, pemerintah akhirnya turun tangan. Hal itu tidak pernah diberitakan, tapi kekacauannya sangat luar biasa. Itulah sebabnya ada penjaga di setiap pintu masuk dungeon saat ini. Mendengar penjelasan adiknya, ia merasa kalau pemerintah sedang berusaha mengontrol para player. Jika semua orang menjadi player karena ingin kaya saja, sistem sosial masyarakat akan hancur berantakan. Jin juga memberitahukan kalau ada ranking system. Sistem itu akan mencatat peringkat 100 besar player secara lokal dan internasional, dan akan diupdate setiap tahunnya. Negara kita bahkan tidak masuk dalam global ranking. Jika saja sang legenda God Jinu muncul, peringkat negara kita akan melesat tajam. Keesokan paginya, Jinwo bangun pagi-pagi sekali. Dia bahkan menolak untuk sarapan, karena ingin mengejar waktu menuju Akademi Player. Sebuah era di mana semua manusia dapat menjadi seorang player. Di antara semua negara, Korea menarik perhatian dunia atas banyaknya jumlah kematian di dalam dungeon. Yang menyebabkan hal itu, karena keserakahan ingin menjadi pemeran utama. Para player menghayal memikirkan diri mereka sebagai protagonis di dunia fantasi. Mereka dengan gegabah memasuki dungeon dan mati. Jinwo berpikir terlalu banyak kematian yang disebabkan menghayal saja. Ini bukan tempatnya untuk berbicara, semenjak ia juga kecanduan memainkan game ini selama 10 tahun. Tapi sejujurnya, ia merasa dirinya sangat menyedihkan. Saat tiba gilirannya, Jinwo menanyakan berapa banyak orang yang diluluskan sebagai seorang player. Admin itu mengatakan, hanya 50 orang saja yang lulus ujian dan mendapatkan gelar seorang player. Mendengar itu membuat Jinwo menyadari kalau ada ribuan orang di dalam ruangan itu. Tapi ia tidak begitu peduli. Jika ia tidak dapat melewati yang seperti ini, tidak ada gunanya gelar rank pertama. Di sebuah kafe yang tenang, tampak Park Chang-suk yang seorang kepala departemen perekrutan sedang memilah-milah berkas pengajuan player. Tiba-tiba terdengar suara ledakan besar dan muncul seseorang bersama para sumonnya. Ketua Chang-suk melihat situasinya yang berbahaya bagi para penduduk juga mengeluarkan sumon miliknya. Jinwo yang sedang memakai headset akhirnya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia menoleh, situasinya sudah sangat kacau sekali. Orang-orang mulai takut karena mereka bisa saja mati, tapi yang lainnya lebih tenang karena ketua Park Chang-suk terbiasa menghajar para penjahat. Jinwo tak menyangka kalau ada orang biasa yang berlagak seperti preman hanya menggunakan sumon saja. Chang-suk memperingatkan bahaya, memerintahkan semuanya untuk memanggil sumon masing-masing dan mengeluarkan pelindung. Jinwo juga memanggil Ramba sembari memasang pelindung, tapi mulut Ramba langsung ditutupnya sebelum dia berbicara. Jinwo mengingatkan Ramba akan janjinya untuk tidak berbicara di luar dungeon. Jinwo berencana untuk memantau saja untuk saat ini, dia ingin melihat bagaimana mereka bertarung. Serangan api bertubi-tubi dilancarkan oleh Chang-suk, tapi orc itu tampak tidak terluka sama sekali. Jinwo agak sedikit shock melihat mereka bertarung layaknya amatiran. Yang lainnya membicarakan kalau Chang-suk mulai terdesak. Jika Chang-suk kalah, mereka semua akan mati dibunuh penjahat itu. Jinwo mulai memikirkan langkah selanjutnya, apakah dia akan ikut campur. Akhirnya Jinwo mendekati Chang-suk dan berkata, lihat buffer yang di belakang orc itu. Mereka memberikan buff ketahanan api, jadi tidak mungkin sihir api akan melukainya jika buffnya masih ada. Chang-suk mulai memahami apa yang dijelaskan oleh Jinwo. Saat warna merah di kulit orc itu memudar, Chang-suk memerintahkan untuk menyerang dan mengenai salah satu buffernya. 2 buffer sisanya juga dapat dikalahkan secara bersamaan. Serangan api terus dilancarkan, dan akhirnya orc itu dikalahkan. Penjahat itu memohon ampun dan menyerahkan diri. Chang-suk langsung membelitennya dan berkata, tahukah kamu kalau penjahat akan langsung dieksekusi? Dengan satu jentikan jari, tubuh penjahat itu remuk tak bersisa.
Semua orang bersorak merayakan kemenangan Changsuk. Walaupun orang itu adalah penjahat, tapi mereka semua bersorak-sorai melihat kematiannya. Dunia sudah berubah jauh dari yang ia kira. Changsuk menghampiri Jinwo dan berterima kasih atas panduannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Changsuk yang bekerja di asosiasi. Changsuk pun bertanya afiliasi guild dari Jinwo, tapi Jinwo menjawab kalau dia tidak mempunyai guild sama sekali. Setelah mengecek KTP milik Jinwo, Changsuk menawarkan hadiah yang akan segera diberikan dan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Setelah Jinwo pergi, Changsuk menelpon seseorang untuk mengecek latar belakang dari Jinwo. Changsuk baru mengetahui kalau Jinwo 3 tahun koma karena kecelakaan, itulah sebabnya Jinwo belum terdaftar sebagai player sampai saat ini. Bagi Changsuk, 3 tahun lalu adalah masa paling kacau, jadi wajar saja jika terjadi banyak kecelakaan. Terlebih lagi Jinwo langsung mendaftar sebagai player sesaat dia keluar dari rumah sakit. Changsuk memberitahu stafnya, kalau bulan ini, pengujian player baru akan dia lakukan sendiri. Tibalah Jinwo di tempat pelatihan, dan dia tak menyangka akan ada sebanyak itu yang datang. Jinwo berpikir, kalau ia hanya perlu mengalahkan para kompetitor untuk menjadi seorang player, baginya itu adalah hal mudah, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui game itu sebaik dirinya. Saat mendengar pelatihannya akan dimulai, Jinwo terkejut melihat Changsuk yang memimpin pelatihan mereka. Setelah kelas berakhir, mereka berdua bersantai bersama. Changsuk pun menanyakan pendapat Jinwo tentang materi pelatihan yang disampaikan. Sebenarnya saat pelatihan Jinwo merasa sangat kesal, karena asosiasi menggunakan combo buatannya menjadi materi pelatihan tanpa meminta izin kepadanya. Jinwo pun menjawab kalau materinya lumayan bagus. Changsuk pun memberitahu Jinwo alasan mengapa dia ingin berbicara berdua saja. Ini tentang hadiah yang ia katakan sebelumnya, tapi ada sesuatu yang ingin ia tanyakan dahulu. Apakah kamu adalah seorang gamer? Gamer di sini adalah seseorang yang pernah memainkan Battle of Summoners di masa lalu. Tidak peduli mau berapa lama mereka memainkan game itu, siapapun yang pernah memainkannya akan disebut sebagai gamer. Dan 70% dari ranker di Korea adalah gamer. Jinwo menjawab kalau dia pernah memainkan game itu. Changsuk pun menanyakan berapa lama Jinwo memainkan game itu. Jinwo tahu kalau itu adalah game mati dengan sedikit player. Jika ia mengatakan 10 tahun, identitasnya pasti terbongkar. Akhirnya Jinwo berbohong dengan mengatakan 1 tahun. Tak disangka reaksi Changsuk sangat bersemangat. Changsuk mengatakan kalau dia belum pernah melihat seseorang memainkan game mati selama setahun penuh. Kebanyakan ranker di Korea hanya bermain kurang dari setengah tahun saja. Cukup berbasa-basinya, ia akan memberikan 2 pilihan sebagai hadiah. Yang pertama, tidak hanya ia akan menggunakan otoritasnya untuk memberikan kamu registrasi instan menjadi seorang player, ia juga akan mengamankan sebuah posisi pekerjaan di markas pusat asosiasi player. Dan pilihan yang kedua, uang tunai sebesar 5 juta won. Changsuk sengaja memberikan pilihan yang sangat jelas berbeda jauh manfaatnya, agar Jinwo mau memilih pilihan pertama dan bekerja di asosiasi. Tapi Jinwo malah memilih pilihan kedua, uang tunai 5 juta won. Jinwo mengatakan kalau dia dapat mengurus registrasinya sendiri, dan ia tidak berniat untuk bekerja di markas pusat. Sampailah Jinwo di depan dungeon untuk ujian sertifikasi player. Jinwo mendapatkan briefing singkat untuk ujian di dalam daily dungeon. Formatnya adalah time attack, jadi Jinwo harus menyelesaikannya secepat mungkin. Sedangkan Changsuk yang ikut memantau, masih tak percaya kalau Jinwo menolak tawarannya untuk bekerja di kantor pusat. Jinwo sangat memahami runes dan summon melebihi siapapun. Ditambah lagi, itu pertama kalinya ia melihat para profesor yang biasanya arogan, bereaksi seakan Jinwo adalah seorang jenius yang dapat merubah keadaan Korea. Ia rasa tawaran darinya sepertinya masih kurang menggiurkan. Setelah briefingnya selesai, Jinwo dipersilahkan masuk dungeon untuk mengikuti ujian. Jinwo pun masuk bersama Ramba dan Gorilla. Di pintu masuk dipenuhi dengan slime beracun. Sistem meminta Jinwo untuk mengalahkan para slime dan keluar dungeon secepatnya. Jinwo memerintahkan Ramba untuk mempersiapkan buff sebanyak mungkin untuk Gorilla. Tuesday Dungeon adalah sebuah labirin. Dungeon itu terstruktur untuk mengalahkan slime dan mencari jalan untuk menemukan ruangan boss.
Di tempat ini para pemula kebanyakan menghabiskan waktu mereka karena tersesat. Ia sudah berkeliling tempat ini sampai hafal di luar kepala, jadi menemukan jalannya semudah membalikkan telapak tangan. Karena slime bergerak sangat lambat, ia hanya perlu mengabaikan mereka dan terus maju. Tidak berapa lama muncullah peringatan kalau bos monster sudah muncul. Di hadapan Jinwo muncullah Raja Slime yang merupakan bos dari dungeon ini. Jinwo memerintahkan Ramba dan Gorilla untuk maju menyerang. Gorilla melompat ke udara dan menghantam slime itu dengan keras. Jinwo sudah memperkirakan kalau Ramba sangat overpower. Dia bahkan dapat membuat attack speed summon Efrang menjadi sangat cepat. Bayangkan saja kalau attack speed itu diberikan kepada summon yang lainnya. Dalam sekejap slime itu dikalahkan dan Jinwo mencatat penyelesaian dungeon dalam 5 menit. Bahkan Jinwo menciptakan rekor baru bagi Korea Selatan dan mendapatkan hadiah spesial. High Grade Summoning Scroll sebanyak 3 buah dan Low Grade Abrasive sebanyak 2 buah. Jinwo tak percaya dengan waktu penyelesaian selama itu membuatnya memecahkan rekor baru. Sedangkan di kantor pusat, para staf juga menyadari kalau rekor baru tercipta. Saat melihat nama baik Jinwo, mereka berdua tidak mengenali siapa dia. Bisa disimpulkan kalau player tanpa ranking dapat memecahkan rekor ranking peringkat pertama di Korea. Kejadian itu segera dirapatkan oleh para staf. Chang Suk yang memimpin rapat tersenyum puas melihat Jinwo sesuai dengan perkiraannya. Jinwo dapat dipastikan sebagai harga nasional dan ia harus mengamankan Jinwo bagaimanapun caranya. Setidaknya ia harus mencegah Jinwo melakukan naturalisasi agar negara Korea dapat bertahan. Chang Suk langsung berdiri dan berkata, "Mari dengan segera kita daftarkan Jinwo sebagai player." Seperti yang kita tahu, time attack digolongkan berdasarkan negara dan global. Top rank Korea sebelumnya dipegang oleh Kang Gunho dengan waktu 6 menit 41 detik. Top rank global dipegang oleh Rachel dengan waktu 2 menit 25 detik. Jinwo melewati waktu top rank Korea. Ia percaya player berbakat harus diberikan perlakuan spesial. Sesampainya Jinwo di kantor pusat, Chang Suk menyambutnya dengan penuh sukacita. Chang Suk memuji rekor baru yang Jinwo dapatkan. Sedangkan Jinwo merasa kalau itu bukanlah hal besar, karena dungeon itu masih terlalu mudah baginya. Chang Suk memberikan kartu lisensi player dan memberitahu kalau Jinwo sudah diregistrasikan sebagai player melalui jalur khusus. Chang Suk yang penasaran, menanyakan bagaimana cara Jinwo memecahkan rekor itu. Jinwo ingin menjawabnya, tapi ada sesuatu yang mengganjalnya. Jika ia memberitahukan apa yang ia tahu, ranking dari Korea Selatan akan melesat dengan tajam. Tapi yang menjadi masalah adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Jika dirinya beruntung, ia akan menikmati kekuasaan dan kekayaan dengan dukungan dari pemerintah. Dan skenario terburuknya, ia mungkin saja akan diculik dan dipaksa mengatakan semuanya yang ia tahu. Jinwo menarik nafas panjang dan berkata, "Pertanyaan yang kamu tanyakan sangatlah tidak sopan." Chang Suk meminta maaf dan berkata, "Strategi yang para gamer ketahui hanya dibagi ke sesama mereka saja. Tapi tolong dimengerti, Korea Selatan sangat membutuhkan player berbakat." Jinwo merasa kalau Chang Sik bukanlah orang jahat. Dia juga selalu menepati janjinya dan sifatnya juga tidak buruk. Mungkin ia perlu menggunakan sumber daya dari pemerintah. Jika ia melakukannya dengan benar, ia mungkin saja akan berkembang lebih cepat daripada melakukannya sendirian. Jinwo mengajak Chang Suk untuk berbicara lebih lanjut di tempat lain. Sesampainya di kantor asosiasi, Chang Suk dengan sopan berkata, "Tolong bantu kita. Asosiasi membutuhkan pengetahuanmu, Tuan baik Jinwo. Kita mencari tahu dan mendengar kalau kamu sudah dirawat di rumah sakit selama 3 tahun. Ia meminta maaf karena sudah melakukan investigasi. Tapi player berbakat yang tidak terdaftar bisa saja sudah menjadi bagian dari sindikat kriminal." Jinwo dengan nada risih berkata, semenjak dirinya sudah terdaftar sekarang, tidak perlu lagi investigasi lebih lanjut. Jangan pernah lakukan itu lagi. Chang Suk merasa kalau Jinwo berbeda dengan player yang lain. Biasanya saat ia menyebutkan pemerintah, orang-orang akan terintimidasi dan akan bekerja sama dengan baik. Tapi Jinwo tidak gentar sama sekali. Dia tahu akan nilai dirinya sendiri. Sembari menaruh gelasnya, Jinwo berkata, ia sudah memikirkan itu beberapa lama. Apa yang akan ia dapatkan jika membantu pemerintah? Dengan cepat Chang Suk menjawab, dukungan darinya.
Sebenarnya ia merasa sedikit aneh mengatakan ini, tapi dirinya memegang jabatan cukup tinggi di asosiasi. Pengawas di asosiasi dipilih berdasarkan voting public. Jadi jika performanya bagus, ia akan menerima banyak suara dan naik lebih tinggi lagi. Ia akan membantu kamu dengan segenap kekuatannya selama itu masih dalam otoritasnya. Jinwo berpikir kalau yang dikatakan oleh Changsuk agak sedikit kurang meyakinkan. Semenjak Changsuk adalah pelayan publik, dia tidak dapat menggunakan dana sesuka hatinya. Jinwo mengambil keputusan dan berkata, hanya 1 bulan saja. Semenjak ia sudah terdaftar sebagai player resmi, ia akan meminta dukungan selama 1 bulan saja. Jika ia menyukainya, kita dapat terus bekerja sama. Tapi jika ia tidak menyukainya, ia akan membayar kembali apa yang sudah diterimanya. Atau ia akan memberikan informasi yang setara nilainya. Changsuk menangkap kalau Jinwo ingin menggunakan dirinya sebagai asisten pribadi selama 1 bulan. Walaupun terdengar absurd, tapi ia akan mendapatkan lebih banyak jika terus bersama dengan dia. Changsuk pun setuju dengan penawaran yang Jinwo berikan. Jinwo pun meminta Changsuk untuk mencegah penyebaran rekor terbarunya, karena ia khawatir akan keselamatannya. Changsuk berpikir kalau asosiasi yang akan menjamin keamanan bagi Jinwo. Tapi dia berpikir lagi kalau asosiasi tidak akan bisa melindungi Jinwo dengan benar. Changsuk pun berjanji menjaganya selama mungkin walaupun akan sulit untuk menahannya tanpa tersebar sama sekali. Jinwo pun setuju akan itu dan pamit undur diri. Jinwo akhirnya ada waktu untuk mengecek hadiah yang didapatnya. Sepertinya hadiah sebagus itu hanya diberikan sekali saja bagi setiap player. Ia ingin menggunakan Summoning Scroll, tapi baginya 3 masih terlalu sedikit. Ia berencana untuk menjualnya saja. Ia akan menggunakan Player Web, yang hanya dapat digunakan oleh player yang sudah terdaftar di asosiasi. Hampir semua item trading melalui aplikasi itu. Untung saja Changsuk sudah menginstal aplikasi itu di HP-nya. Saat mengecek dan melihat harganya, tangan Jinwo bergetar seakan tak percaya. High grade scroll bernilai 3 juta won untuk 1 buah. Dalam 5 menit, ia menghasilkan lebih dari 9 juta won. Jika terus seperti ini dan hasilnya terus bertambah, ia akan membuat seluruh keluarganya tidak perlu khawatir lagi akan uang. Jadi pertama-tama ia akan menjual high grade dan membeli lower grade dengan uang itu. Ia akan mengincar training instructor dan Dragon Mage yang dapat mengalahkan B-Rank sekalipun. Tapi mengapa low grade bernilai 5.000 won dan tidak ada harga yang lebih murah lagi? Padahal ada lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Jinwo yang penasaran menelpon Ah Jin untuk meminta penjelasan. Setelah menjelaskan masalahnya, Ah Jin menjawab, asosiasi yang membeli low-grade summoning scroll. Tidak ada yang tahu alasannya, tapi dikabarkan kalau asosiasi melakukan itu untuk mendukung para ranker atau semacamnya. Asosiasi membeli low-grade menggunakan uang pajak dan harga minimumnya 5.000 won. Tapi jumlah yang dibeli setiap hari dibatasi dan tetap jumlahnya. Semenjak ada asosiasi yang rutin membelinya, tidak perlu lagi bagi mereka untuk menurunkan harganya. Itu adalah sebuah kebijakan dari dulu kala. Jadi low grade yang tidak digunakan oleh asosiasi akan terus bertambah banyak. Setelah penjelasan dari Ah Jin, Jinwo mengetahui kalau asosiasi memiliki low grade scroll yang melimpah. Keesokan harinya, Jinwo datang ke asosiasi untuk menemui Changsuk secara langsung. Jinwo menyatakan niatnya untuk mendapatkan low-grade summoning scroll dan sebanyak mungkin jumlahnya. Changsuk tahu kalau itu bukanlah masalah besar semenjak asosiasi mendapatkan low-grade sebanyak 50.000 setiap harinya. Changsuk mengatakan, ia dapat memberikannya, tapi Jinwo jangan berpikir untuk menjualnya lagi. Jinwo menjelaskan kalau ia hanya akan menggunakannya, semenjak jumlah melimpah di market, dijual pun tidak akan ada yang membelinya. Changsuk tahu kalau Jinwo bukan seperti gamer yang biasanya. Bagi seseorang seperti dia mengumpulkan low-grade summoning scroll, dia pasti merencanakan sesuatu yang penting. Changsuk berkata, baiklah, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jinwo. Berikan dirinya satu informasi yang berharga. Dirinya adalah seorang pelayan publik yang dipilih oleh masyarakat. Jika ia tertangkap memberikan secara cuma-cuma summoning scroll yang dibeli dengan pajak, ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Jika kamu memberikan informasi yang berguna, ia akan memberikan low grade sesuai dengan nilai informasi itu. Ia juga membutuhkan jaminan sebelum melakukan itu. Jinwo menyadari kalau Changsuk tidak akan memberikannya secara gratis.
Sebenarnya akan lebih baik jika ia memberikan informasi, dia akan memperlakukannya dengan setara. Jinwo pun menyetujuinya. Jinwo mengatakan, yang pertama, ada sesuatu yang disebut dengan achievement time stacking. Hadiah tersebut diberikan kepada mereka yang mencapai ranking nasional. Hadiah akan didapatkan lagi setelah mengalahkan rekor pemain baru. Jika beberapa player bekerja sama dan mematahkan rekor setiap kali dengan jeda 1 detik, mereka dapat memaksimalkan hadiah mereka dan Korea Selatan juga akan bertambah kuat. Changsuk merasa ide yang diberikan Jinwo cukup masuk akal. Jinwo berjanji akan membagikan strategi penyelesaian Tuesday Dungeon. Changsuk sangat gembira mendengarnya dan bertanya, metode apa yang akan digunakan Jinwo? Jinwo menjelaskan metode 3 menit penyelesaian. Kita harus memastikan harga dari informasi itu. Bersama dengan low grade, ia ingin tambahan high grade sebanyak 50 buah. Changsuk terkejut menghitung high grade sebanyak itu akan bernilai 150 juta won. Jinwo berkata, strategi itu harganya sudah sangat murah sekali. Metode itu akan bekerja di setiap top tier dungeon, dan setiap kali menyelesaikan, hadiahnya akan berjumlah miliaran. Changsuk pun setuju dan akan mengecek keabsahan metode itu. Jika informasinya benar, uang sebesar 150 juta akan langsung ditransfernya, beserta 10.000 low-grade summoning scroll akan disediakan untuk setiap harinya. Changsuk mengumpulkan para anak buahnya pada saat jam kerja berakhir. Dia menjelaskan kalau ada sesuatu yang ingin dicobanya, terkait dengan rekor Tuesday Dungeon yang baru dipecahkan. Dengan strategi baru yang dijalankan oleh player baru bernama Baek Jinwo, dia memastikan kalau hasilnya sangat luar biasa. Changsuk memutuskan akan menyerang kembali Tuesday Dungeon dengan strategi baru itu. Changsuk mensummon Spotted Komodo dan berkata, kunci menyelesaikan Tuesday Dungeon adalah summon ini. Spotted Komodo adalah kadal yang berukuran seperti orang dewasa. Sangat tahan banting dengan kekuatan serang yang lumayan, tapi hanya itu informasi yang beredar secara umum. Walaupun summon itu B-rank, tapi tidak mudah untuk memeliharanya. Dibandingkan dengan B-rank yang lain, kemampuannya biasa saja dan sering dianggap summon pengganti. Tapi tidak banyak orang yang tahu kalau menu utama Spotted Komodo adalah Giant Slime. Dengan melepaskannya ke dalam dungeon di mana slime hidup, penyelesaian dengan waktu cepat akan sangat memungkinkan. Dengan mengikuti strategi dan saran dari Changsuk, mereka dapat menyelesaikan Tuesday Dungeon dengan mudah. Semenjak hanya dibutuhkan waktu 1 menit saja untuk mencapai ruangan bos. Changsul dan yang lainnya berencana akan menggunakan speed rune untuk menantang rekor dunia. Beberapa hari kemudian, rekor penyelesaian Tuesday Dungeon ramai diberitakan di media. Changsuk pun semakin yakin kalau Jinwo lebih dari sekedar gamer dengan pengalaman 1 tahun bermain. Dia memutuskan untuk mempersiapkan sebuah tim untuk mendukung Jinwo sepenuhnya. Tangan Jinwo bergetar melihat isi rekeningnya bertambah dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Bahkan Ramba tak dapat membayangkan berapa banyak roti isi yang dapat dibelinya. Ditambah lagi asosiasi memberinya low-grade summoning scroll sebanyak 10.000 buah. Jinwo meminta Ramba untuk bersiap dengan ritual doa untuk meminta keberuntungan. Sebuah ritual yang Jinwo selalu lakukan sedari dia masih memainkan akun God Jinu. Setelah dirasanya cukup dan dengan penuh percaya diri, Jinwo mulai merobek summoning scroll-nya satu persatu. Beberapa jam kemudian, setelah 3.600 summoning scroll, Jinwo tak percaya akan keberuntungannya yang sangat buruk itu. Tidak ada satupun summon yang di atas F-rank. Ramba memberitahu Jinwo kalau X-rank tidak akan muncul semudah itu. Melihat Jinwo yang masih kebingungan, Ramba menjelaskan sistem dari summoning. Jumlah total keseluruhan summon hanya 10% berbanding dengan jumlah player. Terlebih lagi ada satu hal yang paling penting. Karena kita mempunyai status terisolasi, hanya ada 1 dari setiap kita. Dan jangan tanyakan mengapa, karena ia tidak tahu sebabnya. Tapi ada satu hal yang pasti, hanya Jinwo seorang yang dapat mensummon rank EX yang terisolasi. Jinwo mencoba berpikir tentang apa yang Ramba jelaskan. Ada puluhan ribu tipe summon, dan setiap mereka berjumlah 800 juta. Ia harus menarik satu rank EX di antara summon yang sebanyak itu. Tampaknya akan lebih mudah untuk memenangkan undian secara berturut-turut.
Ramba mencoba menghibur Jinwo dan berkata, "Tapi kamu jangan khawatir. Sesaat seekor summon dipanggil, itu tidak akan muncul lagi kecuali kamu menjualnya. Sebagai contoh, anggap saja 800 juta Hornet Caterpillar telah disummon. Mereka tidak akan pernah muncul lagi dalam summon ke depannya." Jinwo mengatakan, "Tetap saja akan sulit. Apakah ia harus mulai menggunakan mid-grade summoning scroll? Akan sangat tidak efisien, karena mereka sangat mahal dan tidak banyak beredar di market. Kemungkinannya akan sangat tipis, tapi ia tidak punya pilihan selain terus mencoba." Jinwo dan Ramba sudah hampir menyerah, karena 2 minggu belakangan ini, mereka merobek lebih dari 140.000 summoning scroll. Dia berakhir menyewa sebuah apartemen dekat player zone agar lebih mudah untuk mensintesis summonnya. Jinwo pun mengajak Ramba untuk pergi ke player zone. Tak berapa lama setelah mengambil nomor antrian, mereka mendapatkan sebuah kamar sintesis. Untuk saat ini, Jinwo memprioritaskan Ramba yang akan menjadi andalannya. Dengan menggunakan berbagai macam summon F-rank, level Ramba naik ke 21. Menghabiskan 140.000 summon untuk mencapai level itu, sepertinya akan lama untuk mencapai level maksimum yaitu level 100. Beberapa hari kemudian, Changsuk menyelesaikan pembentukan tim yang diperuntukkan mendukung Jinwo sepenuhnya. Changsuk menanyakan kepada Byungjin apa yang dilakukan oleh Jinwo belakangan ini. Byungjin menjelaskan kalau Jinwo masih sibuk membuka summoning scroll, bahkan hari ini Jinwo juga mengambil summoning scroll lagi, dan juga Jinwo berniat untuk membeli low-grade summoning scroll dengan 105 juta won yang dia hasilkan sebelumnya. Jinwo menanyakan apakah dia dapat membelinya dengan harga di bawah pasaran, jadi ia memintanya untuk menunggu. Tapi sekarang biro manajemen mulai mempertanyakan summoning scroll yang kita berikan kepada Jinwo. Changsuk juga penasaran mengapa Jinwo berinvestasi sebegitu banyaknya kepada scroll tingkat rendah yang tidak laku sama sekali. Dia yakin kalau Jinwo sedang melakukan sesuatu yang penting. Changsuk memutuskan untuk menjualnya setengah harga untuk Jinwo. Changsuk yakin kalau Jinwo akan menjadi masa depan bagi Korea, dan saat itu tercapai, ia akan mendapatkan dukungan lebih lagi dari asosiasi. Changsuk juga meminta Byungjin untuk merahasiakan ini di antara departemen mereka saja. Di saat yang sama, Jinwo dan Ramba masih sibuk merobek summoning scroll yang tak terhitung lagi jumlahnya. Saat Ramba menanyakan sampai berapa lama lagi, Jinwo menjawab sampai dirinya yang mati, atau kamu yang mati. Tiba-tiba saja Jinwo didatangi oleh seseorang dari asosiasi. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Yo Ji-ah. Ji-ah mengatakan, kedatangannya terkait negosiasi harga summoning scroll yang ingin dibeli Jinwo. Setelah rapat panjang di internal departemen, ia mengabarkan kalau Jinwo mendapatkan harga spesial dengan potongan harga sebanyak 50%. Dan di atas itu semua, kita memutuskan untuk mendukung kamu dengan subsidi tambahan sebesar 100 juta won dalam kategori pengeluaran kantor. Tapi kamu harus merahasiakan ini, dan kita berharap untuk menjalin hubungan baik antara kita dan kamu, Tuan baik Jinwo. Baiklah, kalau begitu, semenjak kamu sedang sibuk, ia akan pergi sekarang. Jinwo tak menyangka kalau dia akan mendapatkan dukungan penuh dari Changsuk beserta departemennya. Jinwo berharap dengan segera mendapatkan rank EX dan membalas budinya. 8 jam berlalu, dan Jinwo masih belum mendapatkan apa-apa. Ramba bahkan sudah tidak tahan lagi dengan suara sobekan dari summoning scroll. Tiba-tiba sebuah petir menyambar summoning scroll yang disobeknya, sama seperti saat dia mendapatkan Ramba. Muncul notifikasi, player baik Jinwoo mendapatkan Summon Dragon Mage rank EX. Ramba dan Jinwoo tak dapat lagi menahan kegembiraan mereka. Jinwoo mengatakan, ini bukan waktunya untuk bersantai. Kita tidak dapat berhenti sekarang. Ini saatnya kita memanfaatkan momentum gacha. Pada saat kamu mendapatkan tarikan bagus, kamu terus melakukan itu untuk memanfaatkan momentum yang ada. Muncul notifikasi, player baik Jinwoo mendapatkan training instructor rank EX. Jinwoo tak kuasa menahan tangis kebahagiaan, mendapatkan 2 summon incarannya. Training instructor alias Hungyo. Dia summon yang tidak begitu populer sebagai E-rank dengan kekuatan tempur yang lemah. Tapi nilai sebenarnya terletak di kemampuan yang lainnya. Seorang maniak gila yang selalu tekun akan latihan. Hungyo itu lemah dan skill dasarnya biasa saja. Tapi saat dia mendapatkan skill instructor,
Dia dapat membuat summon yang lainnya bertambah kuat melalui latihan. Saat Jinwo memanggil nama Hongyo, mereka berdua langsung mengenali kalau orang di hadapan mereka adalah God Jinu. Hongyo segera berlutut dan berkata, "Tuan, ini sangat menakjubkan. Setelah statusnya diisolasi tanpa kejelasan, ia pikir tidak akan pernah melihat kamu lagi. Sebuah kehormatan bisa melihatmu lagi." Dragon Mage alias Pokryong hampir tak percaya akan melihat God Jinu lagi setelah sekian lama. Dirang Mage Summon, Dragon Mage. Kekuatan magicnya biasa saja, tapi ternyata ada kekuatan naga kuno yang bersemayam di dalam hatinya, membuatnya sebagai penyerang elemen api yang kuat. Setelah Hongyo berhasil membangkitkan kemampuannya, dia akan mendapatkan skill gila yang bernama Predation. Meningkatkan kemampuan serangan secara permanen setiap bos dikalahkan olehnya. Hanya ia satu-satunya player yang dapat menggunakan Pokryong secara maksimal. Melihat Pokryong yang imut dan suaranya yang lembut, Jinwoo pun tersipu malu. Jinwoo mengingatkan mereka berdua untuk tidak berbicara saat melihat ada orang lain, dan jangan memanggilnya dengan God Jinu, melainkan Jinwoo saja. Jinwoo langsung tertidur pulas saat tiba di rumah. Sementara para summon berkumpul dan saling menyapa, Ramba menyombongkan diri sebagai summon yang dipanggil pertama kali oleh Jinwoo. Dengan tanpa ekspresi, Hongyo berkata, bagaimanapun juga, itu tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Ia hanya punya satu hal yang ingin ia katakan. Kita semua terlalu lemah. Kita masih mempunyai jalan yang panjang jika kita ingin membantu tuan kita. Itulah sebabnya, walaupun tuan kita tidur, kita harus terus berlatih. Yang pertama Pokryong, duduk dan fokus merasakan mana. Saat dirinya terbangkitkan, ia akan membuka skill Predation untuk kamu. Dan kamu, Ramba, kamu perlu untuk meningkatkan kecepatan ayunan tanganmu. Jadi kamu akan berlatih kekuatan fisik bersama dengan dirinya. Jangan komplain jika kamu ingin menolong tuan kita. Mulai dengan mengayunkan panci itu. Semenjak ini hari pertama, kita akan melakukannya sebanyak 5.000 kali saja. Changsuk mendapatkan laporan dari Jia kalau Direktur Asosiasi tidak akan lagi memberikan low-grade summoning scroll kepada departemen ini. Kantor pusat meminta penjelasan rinci kemana summoning scroll yang sudah diambil sampai saat ini. Changsuk merasa kalau sudah dekat waktunya untuk memberikan summoning scroll itu kepada Jinwoo, tapi supply mereka diputus dari kantor pusat. Tiba-tiba saja HP Changsuk berdering ada pesan masuk dan nama Jinwoo muncul di atasnya. Setelah membuka pesan itu, Changsuk memerintahkan Jia untuk tidak meminta summoning scroll lagi dari kantor pusat. Keesokan harinya, Jinwoo sudah berencana untuk masuk ke dalam normal dungeon. Ada 4 tipe dungeon. Yang pertama, Daily Dungeon, di mana kamu akan mendapatkan material spesifik setiap harinya. Yang kedua, The Tower of Trials. Kesulitannya jauh berbeda dengan normal dungeon. Biasanya player akan mengukur batas kemampuan mereka di dungeon ini. Hadiahnya sangat bagus, tapi resiko kematiannya sangat tinggi. Yang ketiga, The Chaos Dragon. Menantang boss raid dengan membentuk sebuah party, tapi karena belum terupdate, ia akan menjelaskannya untuk suatu saat nanti. Setiap dungeon di luar ketiga dungeon itu dapat dikategorikan sebagai normal dungeon. Itulah tempat yang akan ia datangi sekarang. Biasanya player akan membentuk party sebelum memasuki dungeon, tapi ia tidak perlu party sama sekali. Setelah dungeon diciptakan dan melewati beberapa waktu tertentu, dungeon break akan terjadi dan monster akan keluar. Oleh karena itu, ia perlu dengan cepat mendapatkan core dungeon tersebut. Betapa terkejutnya Jinwoo saat dia tiba di dalam. Ternyata dungeon itu adalah dungeon penaklukan. Saat di dalam game BOS, semua itu tidak terasa nyata. Tapi inilah perang yang harus dia lalui. Ryumin memantapkan tekadnya dan memanggil keluar semua summonnya. Di antara semua di rank tanker dan healer, tidak ada yang sebaik Minikong dan Golden Fairy. Ryumin memerintahkan Ramba untuk memberikan buff attack speed. Pokryong bersiap untuk mengcover dengan serangan sihir dari belakang. Minikong menerjang maju ke arah boss orc. Ryumin sudah hafal betul pola untuk menaklukkan dungeon ini. Dia hanya perlu mengalahkan boss orc di barisan paling belakang, dan semua akan berakhir. Dikarenakan mereka adalah summon EX rank, performa mereka sangatlah berbeda dengan summon biasa. Ryumin sendiri tak menyangka kalau penyerangan dungeon akan berjalan selancar ini. Setiap summon menjalankan tugasnya dengan baik, dan para monster tidak dapat melawan balik sedikit pun.
Minikong terus menerjang tanpa perlu takut, karena Golden Fairy akan terus memberikan heal. Sedangkan Ramba akan memberikan buff attack speed sembari menghindari lemparan dari para orc. Ryumin yang hampir terkena lemparan kapak memarahi Ramba agar jangan kebanyakan bermain-main. Pokryong yang sudah selesai merapalkan sihir pamungkasnya melepaskan sebuah sihir api area. Api besar itu membakar habis semua orc yang berada di garis depan. Hungyo dengan kecepatan penuh berhasil menerobos ke belakang dan menghabisi bos orc dalam satu serangan. Dengan matinya bos orc, dungeon itu berhasil diselesaikan. Semua summon mendapatkan XP yang lumayan dan mereka naik ke level 5. Ryumin tak menyangka akan mendapatkan Intermediate Great Summoning Scroll seharga 500.000 won. Ryumin berencana untuk mencari dungeon selanjutnya, agar para summonnya dapat naik level dan dia dapat menghasilkan uang. Ryumin yakin kalau ini adalah cara terbaik untuk merubah hidupnya dengan farming terus-menerus tanpa henti. Changsuk hanya dapat tertunduk lesu saat Jiah memarahinya karena sudah bertaruh tanpa berpikir panjang. Sebelumnya saat rapat dengan ketua asosiasi, perdebatan panas terjadi antara Changsuk dengan saingannya, Im Hesu. Im Hesu dengan nada sombongnya berkata, sepertinya penguji Changsuk sudah membuang-buang dana asosiasi, jadi ia akan memberikan sedikit nasihat. Mengapa juga departemen manajemen tidak dapat mengembangkan satu player pun? Player yang Changsuk asuh tidak pernah sekalipun menjadi perwakilan nasional. Mengapa juga kamu berlaku sombong hanya karena satu rekor yang kamu dapatkan dalam Tuesday Dungeon? Itu hanyalah satu dungeon kecil saja. Bukannya Changsuk tidak ingin melawan balik, tapi player yang Im Hesu didik selalu menjadi perwakilan nasional setiap tahunnya. Im Hesu mungkin seorang bajingan yang arogan, tapi dia sudah membuktikan kemampuannya. Tapi dirinya tidak dapat berdiam saja untuk kali ini. Changsuk mengatakan, apa yang akan kamu lakukan jika player didikannya akan terpilih sebagai perwakilan nasional? Dengan sombongnya Im Hesu menjawab, kalau begitu mari kita bertaruh. Akan ada 10 player yang akan menjadi perwakilan nasional, mari kita lihat player didikan siapa yang akan mencapai rank tertinggi. Yang kalah akan mengakui kekalahannya di muka publik dan mengundurkan diri. Penalti untuk melanggarnya adalah 1 miliar won. Changsuk pun menyetujuinya dan menyarankan untuk membuat kontraknya sekarang juga. Jiah berkata, apakah kamu serius melakukan itu hanya karena kamu percaya kepada player baik Jinwoo? Jinwoo mungkin punya kemampuan, tapi dia hanyalah seorang gamer. Dibandingkan dengan para pemegang rekor, Jinwoo masih kurang hebat. Changsuk berkata, ia percaya sepenuhnya kepada baik Jinwoo. Jika kita mendukungnya, dia pasti akan memberikan kita informasi yang berharga. Tiba-tiba saja Byung-jin memasuki ruangan dengan tergesa-gesa dan berkata, ada seorang solo player yang menyelesaikan puluhan di rank dungeon belakangan ini. Player itu adalah baik Jinwoo. Jiah tak percaya seorang player yang baru saja mendaftar kurang dari sebulan menyelesaikan di rank dungeon dengan waktu di bawah 5 menit. Mendengar itu membuat Changsuk menjadi semakin yakin kalau Jinwoo adalah bakat yang selama ini dia cari. Saat melihat isi rekeningnya yang bertambah banyak, Jinwoo tak dapat menahan kegembiraannya. Dia sudah menyelesaikan 160 dungeon selama kurang lebih 4 hari, dan uang itu dia dapatkan dari menjual semua Intermediate Summoning Scroll. Jinwoo terharu melihat hidupnya yang payah akan segera berbalik arah. Jinwoo memutuskan untuk membagi uangnya menjadi beberapa rekening. Yang pertama, rekening untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, rekening untuk keluarganya, jadi sisa uangnya dapat digunakan sesukanya dengan aman. Yang ketiga adalah rekening tabungannya, dan ia berencana menabung 10 juta won setiap bulannya. Dan yang terakhir adalah rekening player, di mana uang itu akan ia gunakan untuk hal yang berhubungan dengan summon miliknya. Walaupun uang sangatlah penting, tapi yang terpenting untuk saat ini adalah nilainya sebagai seorang player. Setelah menyelesaikan dungeon sampai saat ini, para summonnya sudah melewati level 30. Sudah waktunya ia memberikan mereka runes dan mengupgrade-nya. Untuk mencapai itu semua, menyelesaikan dungeon adalah jawabannya. Untuk menyelesaikan daily dungeon, ia membutuhkan summon tertentu. Betapa terkejutnya dia saat melihat si rank summon berkisar 20 juta won. B rank sekitar 200 juta won. Dan tidak ada A rank atau S rank yang dipasarkan.
Harga pasaran itu sangatlah masuk akal. Semenjak B-Rank hanya 1% saja kesempatannya walaupun menggunakan high-grade summoning scroll. Tapi Jinwoo tidak putus asa dan mulai menelpon seseorang. Taesop menghampiri Changsuk dan memberitahukan kalau player baik Jinwoo meminta sesuatu. Betapa senangnya Changsuk mendengar itu dan menanyakan apa yang Jinwoo minta kali ini. Taesop mengarahkan layar HP-nya dan terlihat sebuah daftar summon yang diminta Jinwoo untuk dibelikan oleh asosiasi. Changsuk pun berkata, jika asosiasi bersedia membelikan semua ini, mengapa juga ia masih menggunakan summon C-Rank? Apakah Jinwoo memberitahu apa yang akan dia berikan jika kita membelikan semua ini untuknya? Taesop menjawab, Jinwoo bersedia untuk membagikan cara rahasia untuk memecahkan rekor di Daily Dungeon. Tidak hanya 1 atau 2 dungeon, tapi seluruh Daily Dungeon. Changsuk menyadari kalau ini adalah kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya, dan ini adalah penawaran yang adil bagi kedua belah pihak. Changsuk dengan percaya diri akan langsung menghadap direktur asosiasi untuk bernegosiasi. Changsuk kembali dengan tangan kosong, direktur asosiasi menolak penawaran yang Jinwoo ajukan. Taesop pun menanyakan apa yang terjadi. Changsuk menjelaskan kalau direktur ingin sebuah bukti penyelesaian rekor lebih dahulu, sebelum menyetujui penawaran itu. Tidak mungkin Jinwoo dapat menyelesaikan dungeon tanpa summon yang diajukan sebelumnya. Informasi ini adalah sebuah jackpot, tapi para orang tua itu tidak menyadarinya. Tiba-tiba saja Jia berkata, ini cukup mengecewakan. Informasi seberharga itu hanya bernilai 1,3 miliar won. Tidakkah kamu pikir kalau informasi itu cukup sepadan nilainya? Bagaimana kalau dirinya saja yang menanggung biaya pembelian summon itu? Changsuk awalnya cukup terkejut mendengar apa yang Jia katakan, tapi dia baru teringat kalau Jia adalah cucu konglomerat dari grup Daesung. Jia bertumbuh dengan didikan ilmu bisnis dari keluarga konglomerat, tapi dia lebih tertarik kepada player daripada menjalankan bisnis. Dan player yang Jia anggap menarik belakangan ini adalah Baek Jinwoo. Sedangkan Jia sendiri menilai Jinwoo sebagai pemula dengan segudang informasi yang berharga. Bahkan Jinwoo dengan berani mengajukan penawaran kepada asosiasi. Bisa juga kita menciptakan sebuah tim manajemen yang khusus untuk mendukung Jinwoo seorang. Kita dapat berinvestasi dengan berani, sehingga Jinwoo dapat memanfaatkan informasi yang dimilikinya dan kita dapat membagi keuntungan. Kita dapat melakukan hal yang berbeda daripada bergantung kepada asosiasi. Changsuk pun bertanya kepada Jia, apakah kamu yakin tentang ini? Jumlah uang yang akan dikeluarkan tidaklah sedikit. Jia menjawab, apakah ketua Changsuk khawatir akan isi rekening miliknya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika itu menyangkut tentang uang. Tapi sebelum itu, ia perlu untuk bertemu dengan Jinwoo sekali lagi. Keesokan harinya, Jinwoo tiba di lokasi yang sudah dijanjikan. Dia tak menyangka kalau asosiasi akan bergerak cepat dan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Asosiasi mengundangnya di sebuah restoran super mewah ternama, di mana hotel bintang 5 bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan restoran itu. Pelayanan yang diterimanya juga sangatlah baik, dia merasa bagaikan bak seorang raja. Di dalam suatu ruangan, dia melihat Yo Jia yang menyambutnya. Jinwoo sendiri hampir pingsan saat dia mengecek latar belakang dari Jia. Penampilannya, keluarganya, dan kemampuannya. Jinwoo tak pernah membayangkan generasi ketiga dari keluarga konglomerat akan bekerja di kantor pusat asosiasi player. Jinwoo pun menanyakan, mengapa Jia sendirian saja? Jia menjawab, ia datang di sini untuk membahas bisnis yang tidak ada hubungannya dengan asosiasi sama sekali. Jia menundang Jinwoo untuk makan dan berkata, ia pikir akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari asosiasi. Ketua Park Changsuk sudah mengusahakan yang terbaik, tapi terlalu banyak yang tidak setuju. Mendengar itu, Jinwoo tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Dia yakin dapat mencapai rank pertama dan tidak perlu lagi baginya untuk membagikan informasi apapun kepada asosiasi. Tapi Jia dengan percaya diri mengajukan sebuah proposal, dia akan membentuk agensi yang dikhususkan untuk mendukung Jinwoo sepenuhnya. Jinwoo berpikir kalau proposal itu tidaklah buruk. Tidak seperti asosiasi, di mana dia harus bertindak sesuai arahan. Sebuah agensi bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan, dan dia yakin dapat menghasilkan keuntungan itu. Tapi di atas itu semua, yang paling ia butuhkan adalah sebuah koneksi
yang akan menghargai informasinya dan sumber daya untuk mendukungnya. Jia juga memberitahu Jinwoo kalau Daesung Group akan menyediakan pelayanan profesional dan akan mendukung penuh apapun yang Jinwoo butuhkan. Suasana kembali ceria dan mereka berdua memuji satu sama lain. Jia mengingatkan Jinwoo untuk mengecek kembali summon yang diminta sebelumnya. Tentunya Jinwoo kebingungan karena dia belum menandatangani kontrak sama sekali. Jia merespon dengan berkata, dirinya sudah mempersiapkan semuanya, tidak peduli keputusan apapun yang akan kamu ambil. Anggap saja itu sebagai hadiah. Keesokan harinya, Ah-jin berencana menghampiri Jinwoo untuk mengecek keadaannya. Tapi di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang wanita yang dianggapnya sangat cantik. Melihat wajah yang tidak asing, Ah-jin merasa pernah melihat wanita itu di media sosial. Ah-jin pun teringat kalau wanita itu adalah Yoo Jia. Saat Hongyo sedang melatih para summon, dia merasakan ada seseorang yang mendekat dan memerintahkan para summon untuk tidak berbicara. Ternyata itu Ji-ah yang datang untuk berbicara dengan Jinwoo. Saat Jinwoo sedang berbicara dengan Ji-ah, para summon hanya diam tidak berkata-kata sama sekali. Ji-ah langsung mengundang Jinwoo untuk melakukan trade. Sama seperti dalam sebuah game, Battle of Summoners mendukung trading antar player. Tapi jika ada player yang melakukan penipuan dan melarikan diri, sistem akan menghajar player itu dengan kutukan. Tapi Ji-ah memberikan summon yang Jinwoo inginkan, tanpa embel-embel sama sekali. Jinwoo pun menunduk dan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang Ji-ah berikan. Ji-ah mengeluarkan sebuah kontrak dan berkata, agensi manajemen yang dibentuknya akan bernama Yubaek. Ia mengambilnya dari nama kita berdua. 70% saham untuk Jinwoo, 25% untuk dirinya, dan 5% akan diberikan kepada ketua penguji Park Changsuk. Changsuk akan tetap di asosiasi dan akan membantu kita dari sana. Ia juga merekrut Byung-jin dan Taesop sebagai karyawan. Mereka baru saja mengundurkan diri dari asosiasi pagi ini, karena ia menawarkan 3 kali lipat dari gaji mereka yang sebelumnya. Walaupun dirinya hanya mempunyai 25% saham, ia yakin dapat memaksimalkan nilainya. Bagi Ji-ah untuk saat ini, hak suara dalam agensi itu tidaklah terlalu penting. Yang terpenting adalah hubungan relasinya dengan Jinwoo. Sekarang adalah waktunya untuk mengkesampingkan keserakahan dan memantapkan hubungan mereka berdua. Jinwoo memberikan cap jempol, dan kontrak mereka berhasil diselesaikan. Hongyo yang sedang berjaga merasakan sesuatu dari semak-semak. Hongyo melompat masuk ke semak-semak dan terdengar sebuah teriakan dari sana. Hongyo menangkap Ah-jin beserta dengan summonnya. Jinwoo pun menanyakan apa yang adiknya lakukan di sini.